Hai guys, balik lagi sama gue Egra dan gue siapa? Ya, kenalan dulu, ayo. Ibu siapa namanya? Cindy. Cindy. Kok di sini kenapa saya jadi bopong gini ya? Iya kan saya latihan jadi staf sus gitu loh, staf sus presiden. Presiden yang mana? Gak tahu. Gak tahu. Pokoknya jadi staf sus. Staf sus saya latihan. Oke, balik Gimana lagi nih? di Kupas Berita. Jadi hari ini kita mau bahas soal apa? Ayo gantian opening. Kita bahas yang lagi rame banget dah, apa-apa boykot gitu. Oh. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal fatwa boykot itu tuh. Fatwa, iya. Produk-produk yang katanya pro Israel gitu. Iya, soalnya kemarin MUI ini ngeluarin fatwa yang ngehimbau umat Islam buat ngehindarin pemakaian produk-produk yang terafiliasi sama Israel. Aduh. Nah, imbauan ini dikeluarin buat ngasih dukungan sama warga Palestina yang saat ini terjebak sama konflik Israel-Hamas. Oh, solidaritas lah Ya, bentuk katanya. solidaritas. Tapi gara-gara itu rame list-list produk di internet yang katanya terafiliasi sama Israel. Cuma udah ya. Ternyata daftar produk ini kata MUI hoax. Mereka katanya nggak pernah tuh ngasih daftar-daftar yang ada itu. Berapa produk sih? Banyak sebenarnya, ya? banyak banget. Kayak misalnya nih ada Starbucks buat kalian yang sering nongki. Di Starbucks, Pizza Hut, McD, KFC. Terus yang suka pakai produknya Puma, Unilever, Nestle, terus laptop HP, HP ya. Terus ada minuman bersoda tuh yang sering kadang kalian minum kayak Fanta, Coca-Cola itu katanya yang diboykot. Nah, ini sih berawal dari ini fatwa-fatwa liar MUI yang nggak tahu ya dari mana gitu yang share produk-produk tadi yang harus diboykot. Nih masyarakat jangan pada pakai ini lagi ya. Bahkan ada tuh di beberapa video TikTok gitu di tuh nggak sih lo kayak keranjang apa Alfamart gitu Mart or something lah Mart ya. or something lah ya gitu. Iya. Nah, itu kayak udah ditaruhin tuh produk-produk Unilever yang katanya mau dibuang apa di mana. Nah, itu. Banget. Sebenarnya jadinya yang rugi Bu Martnya ya nggak sih? Mart, iya, karena Martnya benar. ya uangnya juga udah ke transfer gitu Iya. ke apanya ya namanya ya? Ke produsennya Gitu udah kan. ke transfer di situ. Dan di fatwa MUI ini memang ada fatwa MUI katanya ya. Iya. Ada yang ya banyak sih yang setuju ya. Gue nggak tahu tuh yang setuju yang masyarakat yang mana. Dan ada yang nggak setuju. Salah satunya tuh dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo nih. Katanya nih kata Ketua DPP Aprindo nih Bapak Rey Nicholas Vande, ya gimana pun masyarakat punya hak konsumen gitu lah, hak konsumsi. Kadang kan namanya boykot gitu pasti si masyarakat yang sebenarnya nggak setuju harus ngikutin ini kan yang yang mayoritasnya gitu loh. Kalau emang istilahnya nggak diboykot ya terpaksa lah nggak pakai produk itu kan kasihan. Padahal sebenarnya mereka masih pakai produk-produk yang bermanfaat gitu loh sebenarnya. Kayak lu pakai produk pewangi pakaian kan biar baju lu wangi. Biar baju lu wangi. Kalau misal nanti mau nyuci baju nggak pakai pembersih pakaian, sabunnya tuh gimana gitu? Bau sabun nggak ada baunya, yang ada apa kena matahari gitu kan. Si Paro ini bilang katanya boykotnya ini berdampak pada 51,8% perekonomian Indonesia yang which is sebagian besar emang ditopang sama produk rumah tangga gitu loh. Dan jadi sebenarnya nggak cuma ke konsumen tapi ke bisnis retailnya, terutama ke ininya ya para pengusahanya gitu. Udah gitu kan kayak banyak banget nih produk-produk yang sebenarnya masih diproduksi di dalam negeri, masih diproduksi di sini gitu. Benar. Kalau diproduksi nggak ini dong, butuh tenaga kerja dong. Benar. Nah, tenaga kerjanya orang Indo lagi ya kan banyak. Kalau di boykot produktivitas bisnis retail ya, kegiatan produksinya itu menurun dan berpengaruh ke ekonomi juga, ke penghasilan. Ini gue setuju banget karena beberapa temen gue yang di retail tuh akhir-akhir ini bikin status, nanti deh gue kasih screenshotnya ya, gue kasih insertnya. Mereka bikin status yang fatwa MUI hoax nih soal boykot produk ini karena pasti itu udah pasti banget penjualannya menurun. Apalagi yang kasihan itu sama
kayak marketing yang ada targetnya. Iya. Target penjualan. Nah, itu pasti menurun juga tuh. Nah, nanti kalau misalkan menurun terus, ya bisa jadi ada PHK di sini dan pengangguran tuh makin banyak gitu loh. Iya, Dan kasihan. Gue tuh agak enek sama satu komentar yang dia bilang, "Ya, kerjaan mah nanti pasti rezeki ada yang ngatur," katanya. "Ya, pasti Allah gak akan tidur." Bukan gitu, masalahnya ini realistis aja nih ya, Mbak, Mas. Maksudnya gimana ya? Kalau lu ngomong kayak gitu, lu ngasih solusi buat dia atau ngasih kerjaan buat dia, boleh aja. Tapi kan ya gimana ya, yang kerja di perusahaan-perusahaan itu kan gak cuma satu orang, lo bisa memopang semua orang di sana. Emang gitu. lo yang meng-hire orang-orang ini gitu, emang lo pasti menjamin kehidupan mereka di kedepannya gimana kalau ini perusahaan tempat mereka kerja di boykot. Mikir juga lah gitu loh. Gue paham, pasti banyak jalan menuju Roma. Iya, gue paham Tuhan pasti ngasih rezeki. Cuma ya banyak juga loh kalau misalkan ini mau ngomongin agama ya, ini umat muslim gini-gini. Banyak loh di McD, di KFC dan kawan-kawannya warga muslim. Kita kemarin kemana? Ke KFC mana itu? Ke McD. Ke KFC itu kerudungan semua. Iya benar. Muslim semua. Terus kita iseng kan guys, ceritanya nanya-nanya mbaknya gitu. Mbak gimana tuh dampak boykot? Terus ya mukanya sedih gitu guys. Kayak iya nih menurun apa. Kasian gitu loh. Maksudnya mereka tulang punggung keluarga, mungkin kita nggak tahu, yang hidupnya benar-benar menopang sebagai pegawai si fast food ini, dan kalian dengan seenak jidatnya gitu memboikot, kayak mikir gitu loh. Iya, kayak ya yang rugi dari atas turun ke bawah, jadi karyawan-karyawan juga ikutan rugi gitu. Masalahnya ya ini rakyat kecil lah, maksudnya kita ini ibarat banyak lah pasti budak corporate yang lagi ketar-ketir sekarang ya. Iya gitu. benar. Apalagi kayak produk kayak Unilever, rumah tangga apa segala macam itu kan banyak banget dan kan. Bermanfaat dan gitu emang ya bermanfaat buat kita gitu. Toh juga misalnya nih boykot McD. Maksudnya gini, McD yang bagi-bagiin nasi diskon ke Israel itu kan yang di Israel aja. Israel ya. Yang lainnya kan enggak. Ya, siapa tahu yang kalian boykot selama ini dia ngasih dana. Cuman gini, kadang MUI ini gue ada baca dia mau kayak nyaranin buat galang dana atau gimana. Sebenarnya ini overthinkingnya dari gue kecil sih, karena kan Palestina udah lama banget ya. Sebenarnya kalau galang-galang dana gitu, gue agak takut nggak nyampe gitu dananya ke Palestina. Iya. Makanya kalaupun mau galang dana itu ya ke yang bertanggung jawab lah, maksudnya. Kayak yang benar-benar langsung ke rakyat Palestinanya ya, jadi nggak ke pihak ketiga dulu, kemana dulu, jadi takutnya malah ntar disalahgunain kan. Kita nggak tahu orang ya, bukannya nggak percaya atau gimana ya, tapi itulah jahatnya kadang kan manusia begitu ya. Kasus yang salah satu organisasi badan amal di Indonesia yang akhirnya ya dibubarin gara-gara ya kasus korupsi itu, yang bantuan itu loh nggak nyampe, akhirnya dikorup gitu kan. Nah itu dia. Nah back to the topic nih, dan ternyata nggak cuma Aprindo nih yang nggak setuju, bahkan seorang ulama terkenal, lo tahu ini kan Profesor Dr. Quraisy Shihab, tafsir Quran sekelas beliau aja nih nggak setuju, karena jadi beliau nih cerita, katanya adalah salah satu pengusaha ya yang datanglah ke beliau buat kayak cerita curhat, Pak lah ya, usaha saya nih menurun, saya bingung bayar karyawan gimana, karena benar-benar 60% menurun drastis gitu usahanya. Dan akhirnya Bapak Quraisy Shihab nih bilang, istilahnya gini loh, lu gak bisa membasmi, mungkin yang dilakuin Israel nih tindak kemungkaran ya istilahnya kalau di Islam, lu gak bisa ya membasmi kemungkaran itu dengan sesuatu yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih buruk. Paham gak sih? Kayak jadi lu mau membasmi kejahatan nih, tapi cara lo itu justru mengakibatkan kemungkaran yang lebih buruk. Kayak ya kita gak tahu ini jadi rakyat Indonesia gimana nih sekarang konsumsinya gitu kan. Dan bahkan gue lihat ada video ini sebenarnya menurut gue sorry tuh saya agak-agak bodoh ya, karena di video ini mungkin orang itu udah belanja bulanan dan ternyata produknya mungkin Unilever or something gitu. Tiba-tiba di videoin dia buang odol, dihabisin, terus kayak mungkin dia ngerasa semua yang dia beli haram gitu ya. Maksudnya gini, itu kan barang udah Anda beli ya. Maksudnya uangnya juga udah masuk ke mereka gitu. Terus ngapain dibuang-buang, malah yang rugi Anda sebenarnya, bukannya. Enggak, itu odolnya diambil lagi kali. Abis bikin konten kan di kamera, di belakang kamera lagi ambil gitu. Maksudnya tuh gitu. Ya lebih
cerdas lagi lah untuk menanggapi suatu hal gitu loh. Kalau memang itu yang dibutuhkan ya udah gitu, jangan terlalu Setuju. gimana-gimana. Kalau lo bilang gimana kemarin katanya Guru Gembul. Jadi ada nih YouTuber gitu kan, namanya Guru Gembul, dia bilang, lu kalau mau boykot jangan nanggung-nanggung, jangan cuma Starbucks apa. Mungkin kalau misalnya Starbucks atau apa bisa lah ya lu cari gerai kopi yang ini banget yang di Indonesia gitu. Cuma kalau kayak gini, ada mungkin satu produk yang kalian lewatkan tapi kalian sering banget pakai. Apa tuh? Apa? Ayo. Nah, ini produk WhatsApp. Nah, katanya Meta. jadi produk-produk Meta ya, nggak cuma WhatsApp, ada Instagram, Facebook gitu. Nah, produk-produk sosmed ini kan punyanya siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini istilahnya ya pemilik si Meta ini kan. Dan Mark ini udah kayak menyatakan kalau dia nih mendukung Israel. Jadi kata Guru Gembul, kenapa lu nggak ngeboikot WhatsApp juga gitu loh? Jadi kerata tuh kan. Balik lagi aja ke BBM atau ke Line. Jadi nggak pakai WhatsApp. Nggak pakai WhatsApp gitu, makanya kayak istilahnya lu juga jangan main boikot aja, cerdas gitu loh. Maksudnya kayak menyatakan solidaritas itu kan nggak harus dalam bentuk boikot. Maksudnya kayak toh nggak semua penghasilan gak mungkin banget lah ke tangan Israel, yakin gue itu istilahnya. Apalagi kayak misalnya ya McD Indo atau apa kan pasti buat bayar karyawan, bayar sewa. Bener itu prioritas pasti, bayar karyawan, keuntungan perusahaan secara internal itu udah pasti kayak, gitu. Istilahnya ya buat bayar-bayar gitu lah. Gak mungkin, emang lu mau nyumbang ke Israel berapa, 100.000? Gak belum bayar listrik air segala macem gitu ya. Makanya nih nanti gimana nih kalau mau ngeboikot Meta, ntar ibu-ibu Facebook, bapak-bapak Facebook di BBM. udah gak ada. Yang tadi lu bilang. Jadi makanya gimana ya, kadang tuh gue ngeliat yang boikot gini tuh sebenarnya udah agak lama kan, kayak Aqua apa segala macem. Aduh, mau minum apaan? Air sumur. Mending ambil ke mata air. Oh ini. Mata air terpilih. Gunung Salak. Enggak gitu. Makanya nih kan ya yang gegara banyak juga ya pihak yang bilang nih gegara fatwa MUI jadinya biang kerok gitu. Akhirnya yang tadi tuh MUI buka suara, enggak kok, MUI nggak pernah ngeluarin fatwa yang gitu-gitu. Dan MUI ini cuma bilang kalau mereka cuma mengharamkan tindakan agresi yang dilakuin Israel. Tapi kalau buat masalah produk ya tetap ya mereka ngelihat dari kandungan produk itu, misalnya mengandung babi atau mengandung alkohol atau enggak, katanya gitu. Ya katanya ada beberapa oknum anggota MUI yang malah nyuruh tuh katanya, nyuruh ormas Islam buat itu tuh boikot produk-produk yang pro Israel tuh, katanya gitu. Ya jadi gimana nih, konsisten gak sih nih? Kacau. Kalau menurut gue dari Gen Z ini sih sebenarnya ya mungkin ada beberapa yang masih peduli ya dengan boikot ini, tapi kayaknya ya sebagian besar teman-temanku sekalian ini sudah tidak ada yang peduli dengan boikot ini karena tidak ada hubungannya. Maksudnya kalau misalkan ngasih dukungan oke lah, cuman kalau untuk boikot sepertinya kita tidak sebanyak waktu itu untuk mengurus si boikot dan kawan-kawannya. Iya, kayak enggak, Gen Z mikirnya gini, gue ntar nyuci pakai apa, ntar gue nongki gimana gitu kan. Ya kalau nongki mungkin masih bisa tempat lain aja, maksudnya kayak ntar kebutuhan gue gimana nih, ya bodo amat lah mau boikot apa, gue tetap pakai. Kayaknya lebih berpikir rasional, lebih berpikir rasionalitas dalam hal gimana gue memenuhi kebutuhan gue, gimana gue tetap bisa bertahan hidup dengan produk-produk ini. Jadi nggak mikirin apalah boikot gitu. Karena Gen Z aja lebih pilih apa yang kita baca tadi. Apa tuh? Lebih pilih gaji kecil tapi kerja fleksibel kan. Oh iya benar. Logikanya pasti gaji kecil ya pasti butuh produk-produk yang affordable juga gitu. Dan produk-produk yang ada di market ini kan affordable ya. Iya. Saya nggak yang eksplisit harganya 1 odol 50.000 gitu kan. Gimana ya? Udah gitu kan produk-produk udah gitu produk-produk ini dalam berusaha menarik perhatian para konsumen tuh banyak banget diskon gak sih? Apalagi di platform-platform kayak misalnya harganya dari 20.000 jadi cuma 9.000 kan. Ya buat para Gen Z dengan gaji yang kecil kayak lumayan nih Wak gitu kan. Beli check out nih, diskon kan. Dibeli gitu kan. Itu kalau dari Gen Z. Tapi kalau gue sih sebenarnya lebih ke, karena gue mungkin dulu pernah
part-time di retail itu lebih ke kasihan aja sih, karena kan gue juga paham ya targetnya mereka gimana, kalau penjualan turun kayak gimana gitu kan. Iya, lebih ke pengusaha nih bayar gajinya gimana nih, juga pasti pusing 7 keliling tuh kan. Ya tadi gue bilang gitu, kalau misalnya kalian ngeboikot, emang kalian pikir kalian nih tahu dia tulang punggung keluarga atau enggak gitu kan. Ya susah juga, makanya istilahnya kita tuh beneran bisa nyatain solidaritas kita loh ke rakyat Palestina tanpa harus merugikan ke ekonomi Indonesia gitu loh. Misalnya ya lu kasih aja sumbangan gitu loh ke berbagai lembaga masyarakat yang emang terpercaya, kayak misalnya nih udah langsung dikasih ke rakyat Palestinanya gitu. Lu mau nyumbang berapa kayak juga itu kan tanpa mengurangi rasa solidaritas lu ke rakyat Palestina, tapi lu tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup lu gitu loh. Karena diam-diam gue juga baca loh komentar kalian. Jangan kalian sangka di konten saya di channel ini dan channel lain saya tidak membaca. Saya membaca. Gimana tuh? Gitu. Gue gedeg aja misalnya nih logikanya nih. Misalnya UMR Jakarta sekarang berapa ya? 4,9 misalnya ya. Taruhlah 4,9 dan dia misalkan kerja di McD gajinya sekian gitu 4,9. Terus ada yang bilang ya bisa dong ke produk lokal lain selain McD apa segala macam. Emang menutup kemungkinan tempat baru itu ngasih 4,9 kan enggak juga. Sementara orang kalau udah nih income gue segini nih pasti udah dirinciin tuh kebutuhan. Nah tiba-tiba misalkan hilang 1 juta 2 juta, nah lo bisa provide itu kan enggak. Iya gitu. benar setuju banget. Itu sih yang bikin gue kesel sebenarnya. Karena pasti mereka juga udah memperhitungkan rincian kebutuhan mereka, misalnya 4,9 buat apa aja, buat tagihan apa-apa. Tiba-tiba dengan di tempat yang baru mungkin ya yang karena efek boykot ini ya jadi misalnya cuma 2,9 apa 3 ya kayak ya kurang lah gitu. Emang ya tadi emang kalian mau provide kebutuhan mereka gitu loh. Itu dia. Makanya, bukan ya gue tahu pasti rezeki udah ada yang ngatur, cuman gak gitu juga. Karena prinsipnya adalah berdoa dan bekerja. Kerja bukan berdoa dan berdoa. Kalau ngomong yang gitu pasti itu pengangguran. Aduh, kan saya yang ngomong nih. Nganggur tuh jangan tuh, ayo lo. Maka tidak memikirkan nasib para pekerja ya kan. Aduh. Jadi intinya pesannya apa? Pesan kita di sini adalah ya lo boleh nyatain solidaritas lo gitu, cuma tetap pakai akal sehat dan ya jangan apa-apa boykot. Nih ketahuan orang-orang yang boykot nih jarang mandi, jarang cuci baju gitu. Aduh. Intinya pakai akal sehat lo juga lah, jangan apa-apa kayak latah gitu ikutan ini boykot, mau ikut McD, ini boykot ini gitu. Seralah mau boykot mau apa, tapi harus gimana ya? Jangan terlalu inilah. Apa ya namanya terlalu mau bilang bodoh kasar. Mau bilang bego. Lebih kasar lagi. Jangan gampang terbawa arus gak sih? Iya benar, jangan gampang terbawa arus. Kayak lo juga harus pintar-pintar dalam memandang fenomena gitu, memandang sesuatu yang benar-benar merugikan lo atau enggak. Iya, kasihan yang dirugikan rakyat kecil juga. Kami rakyat kecil. Oke, gimana? Jadi oke, itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Ya, gimana pesan-pesannya? Kesan-pesannya sangat membagongkan sekali ya. Gimana Ibu staf sus? Ya, intinya jangan boykot, dah itu aja. Iya, ya. Untuk memajukan perekonomian Indonesia juga gitu. Jangan lupa apa? Ya pokoknya buat tahu nih hal-hal viral apa lagi yang mau kita bahas di Kupas Berita ini, jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Dan jangan lupa komen. Jangan lupa komen karena kita pasti baca. Iya. Di YouTube channel Cokro TV. Siap. Dan ya sampai jumpa. Bye-bye. Bye.